Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nakhusu bidzikri ihtiraman wa ta'diman. Yang kami muliakan Kiai Muslim Muallim, segenap para asatidz, segenap pengurus dan jemaah Majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Kita kembali diberi nikmat sehat dan sempat oleh Allah sehingga dapat berkumpul bersama di majelis yang kita cintai ini. Tentu harapan mudah-mudahan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tersenandungkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sibuk adalah sebuah kalimat yang biasa kita dengar di dalam keseharian. Bahkan terkadang sibuk menjadi kambing hitam di dalam kehidupan ini. Ketika ada yang bertanya, kenapa kamu tidak datang ke majelis Al-Mubarakah? Jawabannya, aku sibuk. Kenapa kamu tidak sholat Jumat? Jawabannya, aku sibuk. Kenapa kamu tidak datang di majelis-majelis kebaikan? Jawabannya tidak lain, maaf, aku sibuk. Kalaulah memang sibuk yang menjadi alasan bagi kita untuk tidak bisa melakukan kewajiban, untuk tidak bisa datang kepada majelis-majelis, untuk tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, terus siapa yang tidak sibuk di dalam dunia ini? Ketika sibuk itu dipersalahkan, siapa manusia yang tidak sibuk itu? Bukankah setiap manusia ketika dia semakin naik status sosialnya, maka kesibukannya pun akan semakin bertambah? Karena memang manusia tidak akan pernah lepas dari kesibukan. Kesibukan itu hanya bisa dihentikan dengan kematian. Namun persoalannya bukanlah karena kesibukan itu, karena memang manusia semua akan sibuk. Tapi yang terpenting adalah ada orang yang mampu mengendalikan kesibukan dan ada kesibukan yang mengendalikan manusia. Kalau orang yang bisa mengendalikan kesibukan, itu berarti manusia yang mempunyai direction of job atau khittatul amal di dalam istilah Islam, atau agenda di dalam kehidupan. Dia tahu kapan dia harus sibuk, dia tahu kapan dia harus meninggalkan kesibukan-kesibukan itu. Kita sebagai manusia, apalagi kita umat di akhir zaman ini, kadang kesibukan itu dia jadikan alasan tidak ada lain hanya karena urusan materi, tidak ada lain karena hanya urusan dunia. Buktinya, ketika itu adalah yang akan kita kejar itu urusan dunia, pasti tidak ada manusia yang mengatakan sibuk. Pasti dia langsung pergi dan berangkat karena itu urusan dunia. Tetapi ketika urusan ibadah, banyak alasan. Itu masih mending kalau memang betul-betul ada kesibukan. Ada
kadang di antara kita tidak datang di majelis, tidak sholat 5 waktu, tidak sholat Jumat, alasan sibuk, padahal dia sebenarnya tidak sibuk. Inilah manusia, kata Rasulullah, yang dikendalikan oleh kesibukan. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita di dalam sebuah hadis, sibuk ini termasuk salah satu yang diperingatkan oleh Rasulullah di antara 5 hal yang harus diwanti-wanti oleh umatnya ini. Apa kata Rasulullah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Irtanin khamsan qabla khamsin. Hati-hati kalian, waspada kalian dengan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa yang pertama? Sababaka qabla harawika. Yang pertama adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda adalah masa sehat-sehatnya. Masa muda adalah masa kuat-kuatnya. Masa muda adalah masa di mana kita menentukan arah kehidupan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka ada pepatah Arab mengatakan, subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Karena masa muda adalah tunas bangsa, masa muda adalah tunas agama. Oleh karenanya kata Rasulullah, pergunakan sebaik-baiknya masa muda. Ketika kamu masih muda, ayo urusan duniamu kamu kejar, tapi jangan lupa juga urusan ilmu akhiratmu, urusan amal akhiratmu jangan pernah engkau lupakan. Karena Allah senang kepada orang tua yang ahli ibadah, tetapi Allah lebih senang kepada pemuda yang ahli ibadah. Kalau orang sudah tua wajar sholat 5 waktunya tepat, khusyuk, sering bersedekah, itu wajar Pak, karena dia sudah tua. Ibarat hari sudah jam 3 atau jam 4 sore, tapi pemuda masih pagi. Ketika dia bisa mengendalikan nafsunya, bisa mengendalikan kesibukannya, maka pemuda itulah pemuda yang dimaksud oleh Rasulullah. Jangan sampai melupakan, jangan sampai kita melalaikan masa muda kita sebelum datang hari tua kita. Karena masa muda tak akan pernah kembali, waktu tidak akan pernah kembali. Waktu itu ketika berlalu, maka ia semakin hari semakin jauh, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang kedua, wasihhataka qabla syaqawika. Waspada, hati-hati kamu terhadap masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Kita tidak merasakan bagaimana nikmatnya sehat itu sebelum datangnya sakit. Kita terkadang menyepelekan bagaimana begitu nikmatnya sehat itu sebelum datang sakit. Tapi ketika kita sakit baru kita tahu bahwa sesungguhnya sehat itu adalah mahal. Sehat itu mahal harganya. Baru setelah sakit kita rasakan bahwa kesehatan itu berharga yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sakit itu dijelaskan oleh para ulama bahwa sakit itu ada rahasia tersendiri kenapa manusia itu diberi sakit oleh Allah. Apa rahasianya? Kata ulama, ada dosa yang kita lakukan ini yang tidak bisa kita tebus dengan sholat. Ada dosa yang kita lakukan yang tidak bisa Anda tebus dengan ibadah haji Anda, tidak bisa ditebus dengan sedekah Anda. Tapi satu-satunya yang bisa menebus dari dosa-dosa di diri kita itu adalah sakit yang kita derita. Makanya orang yang sakit sabar, ikhlas terhadap sakitnya. Ketika setelah sakit ia wafat, dia itu adalah termasuk orang yang mati syahid, mati husnul khotimah. Jadi ada dosa itu penebusnya adalah dengan rasa sakit itu. Jadi kata Rasulullah yang kedua, jaga sehatmu itu. Coba kita lihat kadang seharian bapak-bapak sekalian, kalau belum sakit gigi kita tuh kadang-kadang merasa bahwa tidak sakit gigi itu hal biasa saja. Tapi coba Anda sakit gigi saja, tahu saya yang lain, sakit gigi saja. Ternyata sehat itu sangat berharga, dan itu bisa dirasakan ketika kita telah sakit. Terus yang ketiga,
wa ghinaka qabla faqrika. Hati-hati dengan kekayaanmu sebelum datang miskinmu, sebelum datang fakirmu. Karena kekayaan itu ujian, kemiskinan juga ujian. Semua adalah ujian. Jangan sampai kekayaan membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi dan para sahabat serta salafun shalihin itu banyak yang kaya raya, tapi dia tidak lupa kepada Allah, tapi dia tidak dikendalikan oleh kesibukan. Contohnya siapa? Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu seorang pemuda yang kaya raya. Dagangannya ketika datang dari Syam ke kota Mekah. Syam itu sekarang terbagi 4 negara: Suriah, Palestina, Lebanon, Yordania yang keempat. Jadi 4 negara itu dulu namanya Syam. Itu bisa sampai 3-4 kilo. Ontak yang berderet itu membawa dagangan Sayyidina Utsman. Tapi meskipun kaya raya, tidak membuat Sayyidina Utsman lupa kepada Allah. Tidak membuat kemudian kesibukannya di dalam berbisnis dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Abdurrahman bin Auf, begitu juga Umar bin Khattab, begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, begitu juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang kaya raya. Meskipun kehidupannya qanaah, rumahnya miring, Rasulullah hanya beratap kelapa kurma, Rasulullah itu kaya. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah ketika menikahi Sayyidatina Khadijah, ketika melamar mas kawinnya Rasulullah itu, pertama mas kawinnya itu ontak 20 ekor, ontak betina muda. Ontak itu harganya kalau yang bagus itu rata-rata 100 sampai 350 juta. Kalau kita ambil tengah, kalikan saja 200 juta, 20 onta 4 miliar. Itu ontanya, ditambah lagi emas. Ketika menikahi Sayyidatina Khadijah itu berapa maharnya dari emasnya Rasulullah? 12,5 uqiyah. 1 uqiyah itu kalau di Indonesia kan menjadi 28 gram. 28 gram kalau dikalikan 12,5 maka sama dengan 350 gram. Kalau 350 gram, 1 gram harga rata-rata itu 1 juta, maka 350 juta. Jadi maharnya Rasulullah ke Sayyidatina Khadijah itu 4 miliar 350 juta kurang lebih. Itu Rasulullah kaya raya, begitu menghargai Rasulullah kepada para wanita. Kita berapa? Jemaah mubarakah kalau nikah dulu berapa? Dengan mahar 10.000 rupiah dibayar tunai. Anak-anak orang beli 10.000. Paling tidak sampai paling dengan mahar sebentuk cincin emas. Itu pun tak jelas berapa gram. Paling 3-4 gram paling tinggi. Kalaupun bawa kalung, bawa gelang ketika melamar, itu bukan mahar, hanya dibawa. Setelah nikah jadi bininya, dipinjam lagi masuk pegadaian. Tapi meskipun kaya raya Rasulullah, dia tetap zuhud. Kesibukan tidak mengatur Rasulullah, tapi Rasulullah yang mengatur kesibukan. Bukankah Rasulullah itu presiden? Bukankah Rasulullah itu jenderal? Bukankah Rasulullah itu pedagang, pebisnis? Maka ingat-ingat kata Rasulullah, ingat masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, karena roda dunia ini akan berputar. Status sosial itu akan berpindah. Hari ini Anda yang kaya raya, bisa tahun depan 2 tahun yang akan datang justru engkau yang jatuh miskin. Yang hari ini miskin, bisa 2 tahun yang akan datang dia yang akan kaya raya. Tetapi ketika kita syukuri, insya Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur, jangan khawatir akan Allah tambah. Tapi ketika kita kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah, maka semua akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadari oleh kita bahwa setiap apapun yang ada pada diri manusia, entah itu harta, istri Anda, anak Anda,
apapun aset yang Anda miliki itu semua titipan. Karena titipan kita tak perlu risau ketika pemiliknya mengambil. Ketika kita punya harta yang banyak kemudian diuji oleh Allah, dikurangi nikmat harta yang diberikan Allah, tak perlu risau Pak. Perbanyak istighfar, perbanyak selawat, insya Allah dikembalikan lagi oleh Allah. Ibarat tukang parkir tak pernah sentimen, tak pernah sedih dia. Biar yang dia tunggu, yang datang dengan dia mobil mewah-mewah, motor bagus-bagus, tetapi ketika pemiliknya mengambil, dia santai saja. Itulah ibarat orang ikhlas. Ikhlaskan semua kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Kalau kita kembalikan kepada Allah, tidak ada masalah yang tidak akan terselesaikan, tidak ada masalah yaitu yang akan sulit. Semuanya kita akan lapang dada. Rasulullah kaya raya tapi dia zuhud. Maka pengertian zuhud itu bukan berarti orang yang fakir, tidak. Yang disebut orang zuhud itu bisa saja Anda pakai Fortuner, Pajero, pakai Alphard sekalipun, tetapi harta itu tidak melekat di hati Anda. Itulah orang zuhud. Anda bisa saja orang miskin, tetapi kalau di otaknya yang tidak membuat bisa Anda tidur itu adalah mobil mewah, rumah megah, maka Anda bukan orang zuhud. Jadi zuhud itu adalah orang yang tidak bisa dikendalikan oleh dunia, tapi dunia yang mengendalikan dirinya. Maka ketika semua dikembalikan kepada Allah, mari berapapun nikmat, berapapun rezeki yang diberikan Allah itu kita syukuri. Jangan kita risau dengan itu. Harta yang dititipi banyak, syukuri. Jangan lupakan ibadah, jangan lupakan majelis ini. Tetap diistiqomahkan, tetap nomor satukan. Insya Allah semuanya akan Allah jaga. Yang ketiga kata Rasulullah, hati-hati kamu dengan kekayaanmu sebelum datang fakirmu. Yang keempat, wa faraghaka qabla syaghalika, adalah masa luangmu, masa lapangmu sebelum datang masa sibukmu. Inilah yang saya maksud pada bab kita pada malam hari ini. Jangan sampai kita diatur oleh kesibukan, tapi mari kesibukan yang kita atur, kita bisa memanajemennya. Kapan kita harus mengerjakan pekerjaan yang urusan dunia, kapan kita harus meluangkan waktu untuk datang ke majlisan, kapan kita harus menghadap Allah, buat laporan, mandi, membersihkan hati dan diri ini menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salat 5 waktu adalah diibaratkan mandi oleh para ulama. Ketika bapak-bapak sekalian dalam sehari semalam dirutinkan mandi 5 kali dalam sehari semalam, maka dipastikan bapak akan bersih, tubuh bapak akan bersinar karena selalu dicuci tubuh ini. Begitupun rohani Anda. Ketika dalam sehari semalam Anda selalu dicuci hati Anda dengan sholat 5 waktu tanpa ditinggalkan, maka hati kita akan bersih, hati kita akan lurus, dan hati kita akan sesuai dengan tujuannya, bahwa hati inilah yang mengendalikan seluruh tubuh ini. Kalau hatinya bersih, maka seluruh jawarih, seluruh anggota badan ini akan ikut bersih dan akan pada hal-hal positif, tidak akan datang menggoda pada hal-hal negatif. Itu gunakan masa lapangmu sebelum datang kesibukanmu. Dan yang terakhir, wa hayataka qabla mautika, hati-hati dengan hidupmu sebelum datang masa matimu. Karena kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita tidak ada yang tahu. Yang tua bukan berarti yang lebih dulu meninggal, yang muda juga bukan berarti yang terakhir. Karena nyawa kita ini semua kita tidak ada yang tahu. Yang pasti nyawa kita, mau yang muda yang tua, kalau tidak siang ya malam, kalau tak malam ya siang. Inilah waktu kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan menunggu tuamu untuk beribadah, jangan menunggu tuamu untuk berbuat kebaikan. Yang tua juga introspeksi diri, karena peringatan Anda yang sudah tua itu sudah banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang awalnya kita kuat sudah lemah, yang awalnya rambut hitam ketika tumbuh sekarang sudah putih semua, yang awalnya kulitnya segar sekarang sudah keriput.
Mau berdiri saja kita susah. Itu artinya Anda sudah tua. Anda yang sudah uban, itu juga peringatan kata Allah di dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, as-saybu nuri, uban itu adalah nurku kata Allah. Wa ana astahi an uhrika nuri binari, sesungguhnya aku sangat malu untuk membakar nurku dengan api nerakaku. Berarti uban itu dianggap nur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu sakit semer pak, aku dari rumah pak pun lah tua sampean jadi dia mengodoki semer lagi napa oban itu atuh sampean itu pak menegetam itu jelas sakit atuh. Jadi setiap oban sebetulnya istighfarakin sampean. Nah karena beruntung salah oban itu mungkin masih kita oban jangan semer pas oban masukin oban TV beruntung pak, karena oban itu beristighfar untuk pemiliknya. Jadi oban itu nurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya wanti-wanti dari 5 perkara ini, yang terakhir itu adalah hati-hati kamu dengan hidupmu sebelum datang kematianmu. Pastikan insyaallah kita jemaah al-mubarakah ini kita munajat kepada Allah, karena memang kita semua akan mati. Tapi kalau pun harus mati apa yang dimaksud Allah di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembali kepada Allah, kita ridha dicabut nyawa oleh Allah, Allah pun ridha menerima kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu yang sudah terjadi, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-Ku kata Allah. Kita memang mengaku hamba Allah, tapi belum tentu Allah mengakui Anda sebagai hambanya. Kadang kita hanya pede saja hamba Allah. Emang Allah mengaku ke kita bahwa kita hambanya? Yang diaku oleh Allah kita sebagai hambanya adalah ketika radiyatan mardiyah, baru itu fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita semua menjadi penghuninya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.